Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nifat Mawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Dan modul 1.4 Budaya Positif. Dalam modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sudah mempelajari tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian saya juga mempelajari tentang teologi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang menghamba pada murid, sistem among, dan cipta rasa dan karsa. Dalam modul 1.2, nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3, tentang visi guru penggerak. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Dalam modul ini kita juga belajar inquiry apresiatif sebagai manajemen perubahan, di mana kita membuat prakarsa perubahan dengan tahapan bagja, yaitu B. Buat pertanyaan umum, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dalam modul 1.4 ini sendiri, budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Hal ini dimulai dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Budaya positif juga mampu mendorong murid berpikir dan bertindak dalam menciptakan rasa dan mengembangkan potensinya sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri. Pertanyaan, refleksi pertanyaan dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut saya, disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan rasa percaya diri. Posisi kontrol guru, yaitu terdapat 5 posisi kontrol di mana guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, merasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebijakan universal. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi, terdapat 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan.
Hal-hal yang menarik di luar dugaan, yang pertama selama ini memecahkan masalah murid dengan memposisikan diri sebagai penghukum. Setelah belajar modul ini, saya memahami bahwa guru seharusnya berada pada posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua, dalam menentukan keyakinan kelas, kita harus menyusun bersama murid melalui kegiatan curah pendapat dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, kita harus melibatkan siswa dalam kegiatan curah pendapat, perencanaan, dan pelaksanaan budaya positif sehingga dapat terwujud suasana belajar kelas yang nyaman, menyenangkan berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Perubahan lainnya adalah saya memahami dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid serta menjadi posisi manajer, di mana sebelumnya saya sering menjadi penghukum dan pembuat merasa bersalah bagi murid. 3. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dan modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika ada murid yang berkelahi, saya ingin menyelesaikan dengan memposisikan diri sebagai manajer di mana sebelumnya saya sebagai penghukum. Hal ini tidak mudah karena saya harus menurunkan ego atau emosi dengan memberi beberapa pertanyaan sesuai langkah-langkah segitiga restitusi. Saya memerlukan pendekatan khusus kepada murid-murid dalam melakukan perubahan tersebut. Saya juga mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat dan kepala sekolah untuk menyamakan persepsi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh murid di sekolah saya. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dengan segala bentuk perubahannya dalam menyelesaikan masalah murid. Dengan menempatkan posisi sebagai manajer, guru dapat memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saya juga merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar mereka dapat berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. 5. Menurut Anda, keterkaitan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif semua warga sekolah, nilai-nilai kebajikan, mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran umum, dan keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah penerapan segitiga restitusi dalam memposisikan guru sebagai manajer, karena selama ini kita menjadi posisi penghukum sehingga murid seringkali melakukan pelanggaran dan membuat kesalahan tanpa ada solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi saya dalam menyelesaikan masalah murid adalah sebagai penghukum. Saya merasa ketika murid melakukan kesalahan atau melanggar aturan, maka dia harus dihukum agar terdapat efek jera dan takut untuk mengulangi kesalahannya. Walaupun hasilnya tidak maksimal dan mereka masih sering melakukan kesalahan tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya merasa lebih berhasil dalam menyelesaikan masalah murid, di mana mereka lebih bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dengan mencari solusinya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi meskipun tidak sepenuhnya dalam posisi sebagai manajer, masih sebagai penghukum. Langkah yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya menyampaikan kepada murid tentang apa kesalahan mereka dan menanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut. Setelah itu saya memberi mereka hukuman sesuai dengan cara saya dalam menyelesaikan masalah murid. Saya belum pernah menerapkan tahap menanyakan keyakinan sehingga murid tidak dapat menyampaikan pendapatnya dengan cara mereka dan masalah belum menemukan solusi yang baik karena saya sebagai guru tidak pernah menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati.
8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting yang dapat dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu kolaborasi yang baik antar semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, dan penguatan nilai-nilai agama. Titik 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.